Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, sedikit pengumuman pertama untuk para ibu-ibu, para ummahat. Itu kursinya masih kosong, kesian kursi ya. Jadi kursi itu pengen dapat pahala juga. Jadi daripada bejubel di teras masjid, lebih baik kursinya diisi terlebih dahulu. Baru kalau kursinya sudah penuh, baru nanti ibu-ibu bisa pindah ke teras masjid untuk yang datang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, taufik, hidayah dan pertolongan Allah, maka sampai di malam hari yang penuh dengan barakah ini, pada malam yang ke-22 di bulan Jumadah Tsaniyah tahun 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 April 2016, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kembali watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita memohon kepada Allah semoga amalan kita, semoga niatan kita di malam hari ini diridhai oleh Allah dan diterima oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada uswah, suri tauladan dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, beserta seluruh istri, beserta seluruh sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, sebelum kita perkenalkan kepada hadirin sekalian mengenai Al-Ustadz Abdullah ibn Salih Al-Hadrami, maka ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan yang pertama kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Badas atas jerih payah teman-teman semua dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Badas. Maka dengan izin Allah acara ini bisa terselenggara, semoga lancar sampai akhir acara nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kepada jajaran pengurus Ta'mir Masjid Al-Amin Beringin Pare ini, atas usaha teman-teman semua acara ini pun bisa mudah-mudahan terselenggara dengan baik. Kemudian hadirin sekalian, kami akan perkenalkan sejenak sedikit saja mengenai Al-Ustadz Abdullah Salih Al-Hadrami hafizahullahu ta'ala dari Kota Malang. Yang pertama, beliau ini guru kami, jadi guru kita bersama. Jadi bukan antum saja yang belajar kepada beliau, akan tetapi kami pun sama. Dan belajar bisa kita mulai dari mana saja. Bisa datang ke majelis pengajian beliau, atau kita bisa buka di YouTube. Ada channel YouTube MTDHK, Majelis Ta'lim dan Dakwah Husnul Khatimah Kota Malang. Itu banyak ceramah beliau yang ada di sana. Dan beliau ini merupakan murid dari Mulazamah yang senantiasa mengikuti Asy-Syaikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala selama 4 tahun berturut-turut, mulai tahun 1997 sampai tahun 2001. Kemudian beliau termasuk salah satu di antara penterjemah resmi Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sudais dalam kunjungan kenegaraan beliau. Begitu pula beliau ini Al-Ustadz Abdullah bin Salih Al-Hadrami, beliau termasuk relawan kemanusiaan. Jadi jangan disalahfahami ya. Relawan kemanusiaan yang mengantarkan bantuan-bantuan sosial kemanusiaan ke daerah jalur Gaza, termasuk pula daerah Suriah sampai sekarang insya Allah. Dan kemudian beliau termasuk pengasuh Majelis Ta'lim dan Dakwah Husnul Khatimah di Kota Malang.
Jadi kalau antum pengen tahu lebih jauh mengenai majelis ta'lim dan dakwah husnul khatimah, silakan dibuka di Google, di YouTube, dan banyak sekali melalui WhatsApp atau yang lainnya bisa diikuti bersama. Dan beliau ini yang terakhir sempat menulis satu buah buku, yang buku ini buku yang sangat inspiratif untuk kita semua. Dan para hadirin kalau pengen tahu bisa mencari buku ini yang berjudul Mata Air Inspirasi. Ini buku kecil akan tetapi insya Allah akan memberikan inspirasi yang sangat banyak kepada kita semua, yang mencakup di dalamnya ucapan-ucapan para ulama, hikmah-hikmah para ulama yang beliau susun dalam buku Mata Air Inspirasi. Dan beliau ini pula termasuk pengisi tetap di Radio Dakwah Islamiyah Masjid An-Nur Jagalan, Kota Malang. Itu mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan menjelaskan mengenai siapa Al-Ustadz Abdullah bin Salih Al-Hadrami dari Kota Malang. Dan insya Allah beliau akan ada di Kediri ini untuk beberapa kali pengajian. Yang pertama di Masjid Al-Amin ini dengan tema 7 Injeksi Iman. Dan insya Allah besok subuh di Kota Kediri di Masjid Nurul Falah Perum Chandra Kirana dengan judul pengajian beliau Urgensi Zikir Pagi dan Petang. Dilanjutkan malam harinya maghrib sampai insya Allah pukul 8 di Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Kediri dengan tema yang sangat penting dan insya Allah kita semua membutuhkan penjelasan dan pencerahan masalah ini, yaitu masalah dewasa di dalam menghadapi perbedaan pendapat. Kemudian di pagi harinya insya Allah hari Ahad beliau akan mengisi pengajian IKD Kota Kediri. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, kemudian sekedar pengumuman terakhir mengenai tata cara tanya jawab nanti. Insya Allah tanya jawab akan kita buka melalui kertas. Jadi untuk para hadirin laki-laki maupun perempuan yang akan bertanya silakan mengangkat tangan. Nanti akan ada teman-teman dari panitia yang memberikan kertas beserta pulpen. Nanti pertanyaan akan kembali dibawa oleh panitia untuk dibawa kepada kami. Lalu pertanyaan itu akan kita pilih, karena tidak mungkin semua pertanyaan akan kita jawab pada malam hari ini. Sekian dari kami, dan waktu serta tempat kami persilahkan kepada Al-Ustadz Abdullah Salih Al-Hadrami hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'na syaqiyan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang kami muliakan para asatid, para alim ulama, para guru, wabil khusus Al-Ustadz Rifqi Ja'far Talib, para sesepuh, para bini sepuh, para hadirin wal hadirat, terutama sahibul bait dari pengurus Masjid Al-Amin di Pari Kediri, yang mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusannya, ditunaikan hajat-hajatnya, dan dikabulkan amal-amalnya. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini, hari Jumat malam Sabtu, tanggal 23 Jumadats Tsaniyah
1437 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 1 April 2016. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bertemu di Kediri dalam acara safari dakwah yang tadi telah disebutkan oleh Al-Ustadz Rifki Ja'far Talib hafizahullah taala. Mudah-mudahan semua rangkaian acara ini bermanfaat untuk kita semuanya dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita kumpul di sini. Niat kita adalah satu. Niat kita adalah mencari ilmu. Dan ini merupakan amalan yang luar biasa. Apalagi pada malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang 7 injeksi iman. Kita punya iman Bapak Ibu sekalian, kadang iman kita ini naik turun. Dan kita sebagai orang beriman kita meyakini hidup bukan hanya di dunia ini saja. Perjalanan kita panjang. Dunia ini sebentar. Para ulama mengatakan kita berada di 3 alam. Alam yang pertama adalah alam arwah. Sebelum kita berada di rahim ibu, sebelum kita berada di dunia ini, kita di alam arwah. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan, Allah juga menciptakan arwah anak cucu Nabi Adam. Jadi roh kita sudah ada semenjak dahulu kala. Kita di alam arwah lama sekali. Ini alam yang pertama. Kemudian alam yang kedua adalah di perut ibu dan di dunia saat ini. Ini alam paling sebentar. Paling-paling total 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit sekali. Kemudian yang ketiga adalah alam setelah kematian nanti. Sudah mulai masuk kita di alam akhirat. Ini alam yang paling panjang, selama-lamanya tanpa batas. Dan kita semuanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita mengimani bahwa kita nanti bakal dibangkitkan dari kubur untuk mendapatkan keadilan. Dan kita selalu membaca di dalam surat Al-Fatihah. Minimal kita membacanya satu hari 17 kali. Maliki yaumiddin. Allah adalah raja, penguasa di hari pembalasan. Nanti ada hari pembalasan. Kita bakal dikeluarkan dari kubur, dibangkitkan. Terjadi kiamat. Di sana ada hisab, ada perhitungan. Diperhitungkan semuanya nanti. Di antaranya ada 2 hal pokok yang ditanyakan kepada kita. Yang pertama-tama adalah madza kuntum ta'budun? Apa yang kamu sembah dahulu? Ini jawabannya adalah tauhid, la ilaha illallah. Mengesahkan Allah, jangan syirik. Kemudian pertanyaan kedua adalah madza ajabtumul mursalin? Apa jawabanmu terhadap dakwahnya para rasul? Kita ditanya, kamu mengikuti Rasulullah Muhammad SAW atau tidak? Kemudian juga kita ditanya yang lain-lainnya, umurmu kamu habiskan untuk apa? Masa mudamu, kesehatanmu, badanmu, ilmumu kamu amalkan atau tidak? Hartamu, dari mana kamu dapat harta itu? Dan kemana kamu keluarkan harta itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya iman dengan itu, kita percaya. Kita yakin, hati kita mantap, lisan kita mengucapkan dan kita berusaha beramal, berbuat. Namun yang namanya iman ini kadang naik, kadang turun.
itulah iman. Ada seorang sahabat yang dikenal dengan nama sahabat Handhalah radhiyallahu taala anhu. Ini haditsnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih. Pada suatu hari sahabat Handhalah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nafaqa Handhalah." Ya Rasulullah, Handhalah munafik. Jadi sahabat Handhalah ini menuduh dirinya munafik. Nabi kaget. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa madzak?" Ada apa? Kenapa kamu mengatakan dirimu munafik? Kamu menuduh dirimu munafik. Ada apa? Lalu sahabat Handhalah mengatakan, "Ya Rasulullah, nakunu indak tudzakkiruna binnar wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ain. Wa idza kharajna min 'indik asafna al-azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsira." Wahai Rasulullah, ketika kami berada di samping Anda mengingatkan kami tentang surga dan neraka. Kami mendapat tausiah dari Anda, wahai Rasulullah. Maka seakan-akan, wahai Rasulullah, surga dan neraka di depan mata kami. Iman kami rasanya bertambah. Iman kami naik, ya Rasulullah. Tapi wahai Rasulullah, ketika kami pulang ke rumah, kami kumpul anak istri, kami pergi ke pasar, kami berdagang, kami berbisnis, kami banyak lupa, ya Rasulullah. Iman kami turun lagi. Jadi ini kata sahabat Handhalah, munafik. Di depannya Nabi, imannya bertambah. Kalau pulang, imannya turun lagi. Ini kata Handhalah, munafik. Lalu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadih, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turukikum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, wahai Handhalah, kalau imanmu itu naik terus, seperti kamu di depanku, seperti kamu ketika mendapatkan nasihat, peringatan, imanmu naik terus, tidak pernah turun, maka malaikat akan turun kepadamu, malaikat akan ngajak kamu salaman. Kamu di tempat tidur diajak salaman malaikat. Kamu di jalan diajak salaman malaikat. Malaikat mengucapkan selamat, kamu hebat, kamu hebat. Artinya tidak mungkin orang itu imannya naik terus, walakin ya Handhalah sa'ah. Akan tetapi wahai Handhalah, masing-masing ada waktunya. Maksud dari hadits ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, iman itu naik turun itu wajar. Kalau kita pakai bahasa para ulama, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau kita berada di majelis taklim seperti ini, ya maka terasa iman ini naik, bertambah, semangat lagi. Tapi nanti pulang ke rumah imannya turun lagi. Apalagi besok pergi ke pasar imannya turun lagi. Kata Rasulullah, itulah yang namanya iman. Masing-masing ada waktunya. Kita harus pulang ke rumah kumpul anak istri. Kita harus ke pasar berdagang, berbisnis, cari nafkah. Yang mana konsekuensinya imannya turun. Tapi kita harus punya waktu untuk menaikkan iman lagi. Seperti ini, mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini dan pengajian-pengajian seterusnya nanti akan selalu bisa menambah iman kita. Karena itu kami memberi judul injeksi iman. Seakan-akan kita sedang disuntik sekarang ini, mudah-mudahan nanti kita pulang, ya kita imannya sudah bertambah, bawa oleh-oleh. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, yang paling efektif itu adalah ingat mati. Itu paling bagus untuk menjadikan kita ini hati-hati. Malaikat Jibril alaihissalam itu pernah datang kepada Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, tapi kamu pasti akan mati. Kita mau hidup model apa? Mati nanti, nunggu waktunya. Dan mati kalau datang tidak permisi dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak kapan mati? Kita tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Nggak tahu. Mati tidak nunggu tua dulu. Mati tidak nunggu sakit dulu. Berapa banyak orang sehat walafiat masih muda mati. Yang masalah bukan matinya. Yang jadi masalah adalah apakah kita sudah siap kalau kita sewaktu-waktu dipanggil. Sehingga kita perlu selalu meningkatkan iman. Imannya ditingkatkan terus. Jangan sampai kita mati pas imannya lagi turun. Harapan kita adalah kita mati pas iman kita di atas, mati dalam keadaan husnul khatimah, penutup umur yang terbaik. Itu harapan kami semuanya, harapan kita semuanya. Karena itu kami punya majelis taklim di Malang, kami beri nama Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Cita-cita kami adalah mati husnul khotimah. Mati dalam keadaan penutup umur yang terbaik. Masya Allah, itulah namanya orang sukses. Mudah-mudahan iman kita selalu bertambah, iman kita selalu berkembang. Orang berbuat maksiat, orang nakal, orang jahat, berada di lembah hitam, nah, itu boleh-boleh saja. Artinya manusiawi sekali. Tapi harus segera tobat. Jangan menunda-nunda tobat. Bapak Ibu sekalian, mantan orang jahat itu bagus. Betul apa tidak Bapak Ibu? Mantan orang jahat. Berarti apa? Berarti sekarang sudah menjadi orang yang baik. Karena dia adalah mantan orang jahat. Sekarang ini dia menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik selama-lamanya. Allahumma amin. Kemudian ada di dalam Al-Quran disebutkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Di antaranya di surat Al-Fatah ayat nomor 4. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang beriman supaya iman mereka bertambah di samping iman yang sudah ada. Jadi iman ini bisa bertambah terus dan bisa berkurang. Ada salah seorang salafus soleh yang bernama Umair bin Hubaib rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Lalu beliau ditanya, fama ziyadatuh wa ma nuqsanuh. Apa tanda kalau iman itu bertambah? Apa tanda kalau imannya itu berkurang? Tandanya apa? Beliau menjawab, idza dzakarna rabbana wa khashinahu fadzalika ziyadatuh. Apabila kita ingat kepada Rabb kita, kita takut kepada Allah, itu adalah tanda iman bertambah. Kalau kita ingat Allah, kita takut kepada Allah, berarti iman kita sedang bertambah. Wa idza ghafalna wa nasinahu wa dhayya'na fadzalika nuqsanuh. Apabila kita lalai, kita lupa, kita menyia-nyiakan, itu adalah tanda imannya sedang berkurang. Ya. Biasanya para ulama mengatakan yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Kalau kita berbuat taat, imannya bertambah. Kalau kita berbuat maksiat, imannya turun berkurang. Jadi iman bisa naik turun terus. Kemudian bukan hanya naik turun Bapak Ibu. Ternyata kata Rasulullah Muhammad SAW, iman itu seperti baju. Kita ketika membeli baju, warnanya pertama-tama itu terang. Warnanya merah, warnanya coklat, warnanya hitam, terang.
lalu dipakai, dicuci, dipakai, dicuci, dipakai, dicuci, lalu jadi apa warnanya? Jadi apa? Kalau bahasa pari apa bahasa parinya? Kalau bahasa Malang itu bulak. Bulak atau usang ya. Ternyata iman bisa bulak. Itu yang mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani dari sahabat Abdullah ibnu Umar Al-Haythami mengatakan sanadnya hasan, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ad-Dahabi juga mengatakan sanadnya hasan. Innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhluqut thawb. Sesungguhnya iman di dada seorang dari kamu bisa usang, bisa bulak seperti pakaian yang bulak. Naudzubillah. Bagaimana kalau imannya bulak ya? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fas'alullaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum." Maka mintalah kepada Allah Ta'ala supaya selalu memperbaharui iman di hatimu. Jadi kita doa kepada Allah terus agar iman kita tidak pernah bulak. Imannya baru terus, imannya seger terus, imannya naik terus. Jangan sampai iman kita bulak Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata ada sebuah doa yang bagus. Doa ini perlu kita baca rutin setiap hari. Semakin banyak, semakin bagus. Ini doa agar iman kita tidak bulak. Ini doa diajarkan oleh seorang sahabat Nabi. Alhamdulillah. Tadi kita sampai di mana Bapak Ibu? Doa. Ada sebuah doa yang sangat bagus dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari dinyatakan sanadnya sahih. Doanya adalah Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ini doa agar iman kita selalu bertambah, iman kita tidak usang, iman kita tidak bulak, iman kita selalu baru. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Saya ulang sekali lagi. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahlah untuk kami iman, yakin dan ilmu, fikih, faham. Jadi kita minta kepada Allah agar iman kita selalu ditambah oleh Allah, keyakinan kita selalu ditambah oleh Allah, ilmu kita, kefahaman kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita ini sering mendiagnosa penyakit-penyakit kita. Kita sering check up, mendiagnosa penyakit. Bagaimana kondisi kesehatannya. Kemudian juga kalau kita ketemu dengan teman-teman kita selalu tanya, bagaimana kabarmu? Sebenarnya ada diagnosa yang lebih penting, mendiagnosa iman. Jadi bukan bagaimana kabarmu, bagaimana imanmu. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa au muntaqas ay minal iman. Termasuk kepandaian seorang hamba, kecerdasan seorang hamba adalah dia selalu mengetahui imannya sedang bertambah atau berkurang. Jadi kata beliau, kita ini dianjurkan untuk selalu mendiagnosa iman. Setiap hari kita tanya diri kita, iman saya sedang bertambah atau berkurang ya? Iman saya naik atau turun ya? Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, 7 injeksi iman. Yang pertama-tama adalah ta'allumul ilm, mempelajari ilmu. Ya seperti ini, majelis taklim ini majelis taklim ini menambah iman. Mudah-mudahan nanti kita semuanya, Bapak Ibu semuanya pulang dalam keadaan imannya sudah
bertambah. Imannya sudah tinggi. Dan bapak ibu datang dari rumah ke sini tidak rugi. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Masya Allah. Menempuh jalan mencari ilmu. Bapak ibu dari rumah datang ke sini. Ini namanya menempuh jalan mencari ilmu. Insya Allah bapak ibu semuanya dimudahkan jalannya ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi kalau kita lihat para salafus soleh dahulu, para sahabat, para tabi'in. Mereka mengadakan perjalanan bukan 1 kilo, 2 kilo. Mereka mengadakan perjalanan antar negara. Ya, dari negeri Syam ke Madinah, dari Madinah ke negeri Syam, hanya untuk mencari satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Naik onta, naik kuda, berbulan-bulan, kepanasan, kedinginan, kehujanan, keluar biaya banyak, hanya mencari satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang mencari ilmu ini insya Allah imannya bertambah dan fadilahnya luar biasa. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, illa nazalat alihimus sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dzakarahumullah fi man indah." Dia adalah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di sini hadisnya redaksinya di masjid rumah Allah, tapi ada juga hadis lain yang redaksinya itu yang penting mereka berkumpul untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji agama Allah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, mereka dapat 4. Ya, dapat 4. Yang pertama-tama turun kepada mereka ketenangan. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu ketika berada di sini tenang atau tidak Bapak Ibu sekalian? Dapat ketenangan insya Allah, dapat sakinah. Kemudian yang kedua, ya, rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Di sini banyak rahmat Allah Bapak Ibu sekalian. Kasih sayang Allah, kebaikan Allah itu banyak di sini. Tidak jarang kita punya hajat. Kita punya keinginan. Ternyata oleh Allah dipenuhi hajat kita ketika kita berada di majelis ilmu. Ada kalanya kita punya penyakit, berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, disembuhkan Allah ketika kita berada di majelis ilmu. Penuh dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang ketiga, malaikat ikut hadir memenuhi mereka. Majelis ilmu ini majelisnya malaikat. Bahkan malaikat itu ada yang keliling tugasnya mencari majelis zikir. Dan majelis ilmu adalah majelis zikir yang tertinggi. Ketika malaikat menemukan, malaikat panggil teman-temannya, kumpul semuanya, terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Sampai kesimpulannya Allah mengatakan, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum." Wahai malaikat saksikan, aku ampuni mereka semuanya. Masya Allah, diampuni oleh Allah. Lalu malaikat memberitahu Allah. Walaupun Allah maha tahu. Tapi memang ceritanya dibuat seperti ini. Agar ada ceritanya. Ya Rabb, inna fihim fulanan, laisa minhum, wa inna ma ja'a lihajah, au marra bihim fajalasa ma'ahum, abdun khata'. Ya Allah, di sana ada si fulan. Si fulan ini bukan dari golongan mereka. Si fulan datang karena ada perlunya saja. Si fulan ini kebetulan lewat lalu mampir. Si fulan ini hamba yang banyak dosanya. Kata malaikat. Apakah dimasukkan dalam ampunan juga ya Allah? Apa kata Allah? Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Humul qaumu wa fi riwayah humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum.
Wahai malaikat, saksikan aku ampuni mereka semuanya. Mereka adalah kaum, mereka adalah majelis yang siapa ada pada mereka tidak akan sengsara. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat bukan hanya hadir, bahkan malaikat membentangkan sayapnya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena malaikat ridho, malaikat suka dengan ilmu yang mereka cari. Jadi malaikat membentangkan sayapnya di sini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu percaya apa tidak? Percaya atau tidak? Alhamdulillah kalau percaya. Kalau tidak percaya bahaya Bapak Ibu. Kenapa bahaya? Ada ceritanya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bustanul Arifin menceritakan ada seorang ulama menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya. Lalu ada seorang murid yang tidak percaya. Murid itu berjalan di majelis ilmu tersebut sambil jinjit-jinjit. Lalu ditanya, kenapa kamu jinjit? Dia mengatakan, saya takut nginjak sayapnya malaikat. Menghina haditsnya Nabi. Apa yang dia dapatkan? Ternyata kakinya jinjit terus, tidak bisa balik lagi. Allahu Akbar. Dia kualat haditsnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah memuji-muji mereka di depan malaikat. Jadi Bapak Ibu sekarang ini sedang dipuji Allah di depan malaikat. Hai malaikat, saksikan. Mereka kumpul mencari ilmu. Sementara orang lain di rumah nonton TV. Ada yang tidur, ada yang maksiat, ada yang di kafe, ada yang di klub-klub malam, ada yang di diskotik. Sementara mereka ini wahai malaikat, saksikan malaikat. Mereka berada di majelis ilmu. Mereka mencari ilmu. Dipuji oleh Allah di depan malaikat. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita berada di majelis ilmu ini tidak rugi Bapak Ibu sekalian. Dan ini menambah iman. Para sahabat semuanya sepakat. Sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu sering memanggil sahabat-sahabatnya mengatakan, ta'alau nazdat iman. Ayo kemari kita kumpul-kumpul menambah iman. Jadi mengadakan pengajian menambah iman. Kemudian juga sahabat Ibnu Mas'ud, beliau ada kalanya mengatakan, ijlisu bina nazdat iman. Ayo kita duduk-duduk kumpul-kumpul mengadakan pengajian menambah iman. Dan juga para sahabat yang lainnya. Sehingga majelis ilmu disebut dengan majlisul iman. Majelis yang menambah iman. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Ketika kita berada di majelis ilmu, ini kita sedang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang paling afdol. Bapak Ibu tadi berangkat dari rumah, katakan setengah jam sampai sini. Lalu pengajian di sini maksimal 1,5 jam. Lalu pulang ke rumah lagi setengah jam. Berapa total? 2,5 jam. Di sini pulang pergi. Dengan orang yang tidak mau hadir. Saya tidak mau ke pengajian. Saya di rumah saja. Saya mau sholat 2,5 jam. Lalu dia sholat 2,5 jam. 2, dapat sekian puluh rakaat. Atau dia katakan, saya tidak mau pengajian. Saya mau baca Al-Quran saja di rumah. Lalu dia baca Al-Quran di rumahnya 2,5 jam. Katakanlah 1 juz setengah jam. 2,5 jam berarti dapat 5 juz. Afdolan mana? Yang ngaji dapat 5 juz dan yang hadir pengajian. Afdol mana Bapak Ibu sekalian? Afdolan mana? Iya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang afdol adalah yang hadir pengajian. Itu enggak ada khilafiyah. Ittifaqul ulama.
ijma'. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu lebih afdal dari salat sunnah. Kenapa? Karena yang tadi tidak mau hadir pengajian, yang membaca Al-Quran di rumahnya sampai dapat 5 juz, maka pertama-tama membaca Al-Qurannya hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, karena tidak mau belajar, selamanya dia tidak mengerti. Sedangkan Bapak Ibu datang ke sini, ya dapat ilmu, ilmunya bisa diberikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi kita mula-mula tidak tahu, lalu kita jadi tahu. Sehingga ada dalam Islam istilah ada orang abid, ada orang alim. Kalau abid itu ahli ibadah saja, tapi enggak ada ilmunya. Kalau orang alim itu adalah orang yang berilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul abidi 'alal 'alimi ka fadli 'ala adnakum. Atau fadlul 'alimi 'alal 'abid. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak berilmu seperti keutamaanku, kata Nabi, seperti dengan orang paling rendah di antara kamu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi berada di majelis ilmu ini majelis yang luar biasa, dan ilmu yang dipuji Allah Bapak Ibu sekalian itu ilmu agama. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, keutamaan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, maksudnya adalah ilmu agama. Kemudian juga di dalam hadits-hadits yang sahih, keutamaan ilmu maksudnya adalah ilmu agama. Namun bukan berarti belajar ilmu umum tidak boleh. Silahkan belajar ilmu umum, tapi tetap ilmu agama nomor 1. Jangan sampai kita ilmu umumnya pinter, ilmu agamanya tidak mengerti. Saya pernah Bapak Ibu sekalian diminta untuk menyampaikan manasik umroh kepada para guru besar. Yang mana mereka rata-rata gelarnya profesor, doktor. Masya Allah. Namun ada satu hal yang membuat hati ini sedih. Ternyata tidak sedikit di kalangan mereka yang ngaji Al-Quran saja belum lancar. Padahal profesor, doktor. Ya Allah, eman. Mau jadi profesor silahkan, mau doktor silahkan, monggo. Tapi tetap ilmu agama nomor 1. Jangan sampai ilmu agamanya diabaikan. Ilmu agama ini Bapak Ibu sekalian kita bawa sampai mati. Kalau ilmu umum itu hanya untuk kepentingan duniawi saja. Ilmu agama kita bawa sampai mati. Para ulama menjelaskan ada 3 jenis ilmu yang wajib kita pelajari. Dan 3 jenis ilmu ini yang nanti kita ditanya di kuburan. Ketika kita mati, kita dikubur, kita didatangi oleh malaikat Mungkar dan Nakir, dan kita ditanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk, wama dinuk, waman nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Lalu para ulama mengatakan ini 3 jenis ilmu yang wajib dipelajari. Yang pertama-tama adalah ma'rifatullah. Kita kenal Allah. Kita belajar tauhid, kita belajar akidah. Tauhid, akidah Bapak Ibu, ini kita bawa sampai mati. La ilaha illallah. Ini perlu kita pelajari. Bukan hanya diucapkan saja, tapi kita paham dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak paham la ilaha illallah, tidak mengerti la ilaha illallah, sehingga perbuatannya masih selalu melanggar la ilaha illallah. Yang kedua adalah ma'rifatu dininal Islam, belajar agama Islam.
belajar fikih dan semisalnya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar sirah nabi. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita ini orang Islam, ditanya, "Siapa nabimu?" "Nabiku adalah Muhammad." "Tolong ceritakan kepadaku seperti apa Nabi Muhammad itu." Ternyata kita tidak bisa jawab. Siapa ya? Siapa ya? Subhanallah. Nanti insya Allah di sini juga ada tentang belajar sirah Nabi. Ini yang pertama. Saya tadi diberi waktu maksimal materi 1 jam. Kemudian kita tanya jawab kurang lebih juga setengah jam. Total 1 jam setengah. Kemudian yang kedua, di antara yang bisa menambah iman kita. Tadi yang pertama mencari ilmu agama. Yang kedua adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dengan pemahaman dan berusaha mengamalkan. Al-Quran ini kitab yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'ay." Ya. Di dalam surat Al-Hasyr Allah menyebutkan bahwasanya lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Qur'an kami turunkan ke gunung, maka gunung itu akan pecah takut kepada Allah. Al-Qur'an turun ke gunung, gunungnya pecah takut kepada Allah. Al-Qur'an ini hebat. Al-Quran ini luar biasa. Dahulu ada seorang sahabat Nabi yang mengobati seorang kepala desa yang disengat kalajengking. Kena racunnya kalajengking, kena bisanya kalajengking. Lalu dibacakan surat Al-Fatihah, langsung sembuh. Al-Quran ini luar biasa. Kemudian juga kalau ada seorang meruqyah, ruqyah ya, ruqyah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ada orang kesurupan, kena jin, diganggu jin, lalu diruqyah. Dan si peruqyah mengatakan, "Wahai jin, kalau kamu tidak mau keluar, aku akan membakar kamu dengan ayat kursi." Lalu si peruqyah membaca ayat kursi dengan niat membakar jin tersebut, dan jinnya benar-benar terbakar. Al-Quran ini dahsyat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu tanya, saya membaca Al-Quran, tapi kok tidak merasakan seperti itu? Saya sudah baca Al-Quran, tapi kok tidak ada rasa seperti itu? Betul apa tidak Bapak Ibu sekalian? Katanya kalau turun ke gunung, gunungnya pecah. Dibacakan orang sakit sembuh. Saya kok tidak merasakan seperti itu? Lalu para ulama menjawab bahwa kalau kita ingin mendapatkan hasil maksimal dari Al-Quran, maka ada 3 resepnya Bapak Ibu sekalian. Ini 3 resep kalau kita ingin mendapatkan hasil maksimal dari Al-Quran. Resep yang pertama adalah kuantitas. Kuantitas itu ngaji dalam jumlah yang banyak. Ini perlu. Berapa jumlah yang banyak itu? Kalau dulu para sahabat Nabi, para salafus soleh, itu rata-rata mereka khatam 3 hari sekali. Atau 6 hari sekali, atau sepekan sekali. Itu mereka rata-rata seperti itu. Lalu kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, menyebutkan, batas maksimal paling lambat khatam
paling lambat khatam itu berapa? Ya, kata beliau, wa yukrahu an yuakhkhar khatmul Quran aktsar min arba'ina yauman. Hukumnya makruh, dibenci khatam Al-Quran lebih daripada 40 hari. Jadi khatam itu Bapak Ibu sekalian paling lambat 40 hari. Paling lambat. Dan itu pun masih diberi komentar lagi oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi bilang apa? Kata beliau, wal arba'un muddatud du'afa wa ulil ashghal. Khatam 40 hari itu jangka waktu untuk orang-orang lemah, orang-orang sakit, dan orang-orang super sibuk. Jadi khatam 40 hari itu Bapak Ibu sekalian, itu untuk orang sakit dan untuk orang super sibuk. Kayak presiden, raja. Nah kita tidak sakit, kita tidak super sibuk, berarti kita tidak boleh khatam 40 hari. Alhamdulillah sekarang ada program namanya apa? One day one juz, 1 hari 1 juz, itu bagus Bapak Ibu kalau bisa kita praktekkan. 1 hari membaca Al-Quran tidak kurang dari 1 juz. 1 juz berat atau ringan Bapak Ibu sekalian? Berat atau ringan? 1 juz Bapak Ibu kalau membaca butuh waktu berapa menit 1 juz? Berapa menit? Kalau bacanya lambat sekali, paling lambat 1 jam. Tapi kalau bacanya lancar, insya Allah setengah jam, 20 menit sudah dapat 1 juz. Mari Bapak Ibu kita komitmen 1 hari 1 juz. Dan kita paksa diri kita untuk bisa 1 hari 1 juz. Gimana, sepakat ya? Sepakat Bapak Ibu? Iya, Masya Allah. Masa enggak bisa 1 hari 1 juz? Kita ini Bapak Ibu sekalian dengan ulama-ulama zaman dahulu itu sama. Cuman beda tipis. Bedanya tipis. Kalau ulama-ulama zaman dulu itu pagi, siang, sore, malam, yang dibuka ini Pak, Al-Quran. Ini ya. Pagi, siang, sore, gini, ngaji terus, gini. Nah kita mirip. Cuman bedanya tipis. Kalau kita ini Pak. Nah kita gini-gini. Mirip kan? Beda tipis. Kalau mereka dulu Al-Quran. Kalau kita sekarang HP. Ada salah seorang ulama ahli Al-Quran mengatakan, saya ketika membaca riwayat salafus soleh, hidupnya dengan Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam. Al-Quran. Kayaknya gak masuk akal gitu. Gak masuk akal. Tapi sekarang saya baru percaya. Setelah muncul HP ini saya baru percaya. Ternyata ada orang megang HP mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Allahu Akbar. Ngelilir langsung megang HP. Lihat dulu statusnya apa. Ya subhanallah. Jadi kita sepakat Bapak Ibu sekalian. 1 hari 1 juz. Ada sebuah cerita. Ini kisah nyata. Seorang suami, istrinya sakit. Lalu istrinya berwasiat. Wahai suamiku, nanti kalau saya mati, saya minta dikubur di sampingnya ibu mertua saya. Ini wasiatnya. Sudah tambah parah penyakitnya sampai dia meninggal dunia. Lalu dilaksanakan wasiatnya, digali di samping kuburannya ibu mertua. Ibu mertuanya sudah mati, sudah bertahun-tahun. Subhanallah, ketika digali itu, telisiknya masih utuh. Telisiknya masih utuh. Yang menggali penasaran, diintip. Ternyata kain kafannya masih utuh. Yang menggali penasaran, dibuka. Ternyata jasadnya masih utuh. Allahu Akbar. Dan ini bukan karena faktor tanah. Kalau faktor tanah semuanya masih utuh. Ini tidak, semuanya hancur.
menjadi tulang belulang. Yang utuh cuma dia saja. Berarti orang ini punya amalan. Lalu dicari, apa amalannya? Ibu mertua ini apa amalannya? Ternyata amalannya Bapak Ibu sekalian, beliau sangat cinta dengan Al-Quran. Beliau ngaji Al-Quran 1 hari tidak kurang daripada 5 juz. Setelah subuh, ya dzikir-dzikir, baca Al-Quran 1 juz. Setelah duhur, baca Al-Quran 1 juz. Setelah asar, baca Al-Quran 1 juz. Ya, karena orang-orang zaman dahulu tidak banyak kesibukan, tidak banyak nonton TV, tidak banyak WhatsAppan, iya kan? Mereka sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini yang pertama, ngaji dalam jumlah yang banyak dan kita sepakat 1 hari 1 juz, sebulan sekali hatam. Insya Allah biidznillah kita niatkan mulai malam hari ini. Yang kedua adalah kualitas. Kalau tadi kuantitas, sekarang kualitas. Yang dimaksud kualitas di sini adalah kita berusaha untuk memahami dan mengamalkan. Ini tidak usah banyak-banyak, 1 hari 3 ayat atau 5 ayat cukup. Jadi Bapak Ibu beli buku tafsir Ibnu Katsir misalnya, itu ada bagus ya, cetakan pustaka Ibnu Katsir, judulnya Shahih Tafsir Ibnu Katsir. Itu ada 9 jilid. Kita baca 1 hari, misalnya 1 ayat kita baca tafsirnya, 3 ayat kita baca tafsirnya. Kalau kurang paham kita tanyakan kepada guru, kepada ulama. Ya, nggak usah banyak-banyak. Sehingga kita hatam dapat, faham juga dapat. Dua-duanya dapat. Dan cara seperti ini dipraktekkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut cerita Bapak Ibu sekalian, berdirinya organisasi Muhammadiyah ini adalah dilandasi oleh surat Al-Ma'un. Waktu itu Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya mengajarkan kepada muridnya surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat pendek yang mengatur hidup hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, peduli kepada anak yatim, fakir miskin. Pak Kiai hanya mengajarkan surat Al-Ma'un tiap hari kepada muridnya. Tiap hari Al-Ma'un, 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 Al-Ma'un. Sampai murid-muridnya protes, Pak Yai, kami sudah paham surat Al-Ma'un, sudah ngerti. Pak Kiai, Al-Quran ada 114 surat. Monggo Pak Yai surat yang lainnya. Apa jawabannya Pak Yai? Sudah diamalkan atau belum? Wis sampean amalno apa durung? Tereng Pak Yai, mene Al-Ma'un maneh. Buat apa surat lain? Ini aja belum diamalkan. Al-Ma'un lagi, Al-Ma'un lagi, Al-Ma'un lagi. Pak Yai ganti surat lain. Sudah diamalkan atau belum? Belum Pak Yai. Besok Al-Ma'un lagi. Sampai benar-benar diamalkan surat Al-Ma'un. Lalu membuat sekolahan. Peduli fakir miskin. Peduli anak yatim. Membuat rumah sakit. Membuat panti asuhan. Dan yang lainnya. Landasannya adalah surat Al-Ma'un. Inilah namanya ngaji Al-Quran. Tilawatu al-fadhihi wa ma'anihi wa ahkamihi. Membaca hurufnya, membaca lafadznya, membaca maknanya, membaca hukumnya, sekaligus mengamalkan. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin hasil maksimal dari Al-Quran adalah intensitas. Intensitas itu terus menerus ngaji. Malam, pagi, siang, sore, malam, terus ngaji.
Jangan hari ini mumpung semangat ngaji 5 juz, setelah itu ndak ngaji lagi, bulan depan baru ngaji. Kadang kita gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau Ramadan Masya Allah, Al-Quran dibolak-balik terus. Sampai Idul Fitri sudah nunggu Ramadan tahun depan. Itu Allahu Akbar. Jadi ini 3 resep Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin mendapatkan hasil maksimal dari Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Kuantitas baca dalam jumlah yang banyak. Dan kita sepakat 1 hari 1 juz. Yang kedua, kualitas, kita berusaha memahami dan mengamalkan 1 hari 3 atau 5 ayat kita kaji. Yang ketiga, intensitas terus menerus ngaji. Insya Allah kita akan dapat hasil maksimal dari Al-Quran. Kita akan hidup bahagia. Ada seorang ulama mengatakan, al-hayatu fi dhilalil Quran ni'mah. Ni'mah la ya'rifuha illa man daqaha. Kehidupan di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang tidak akan mengetahuinya kecuali orang yang sudah merasakannya. Nikmat luar biasa. Memang ngaji Al-Quran ini berat Bapak Ibu, tidak gampang. Ya. Kalau kita baca buku apapun itu gampang. Tapi Al-Quran begitu membuka Pak, Masya Allah, mata berkunang-kunang, sepet, ini boyok mulai cekot-cekot, gitu kan. Wis kesel kabeh, penyakit teko kabeh. Memang betul seperti itu. Memang betul. Ada seorang ulama ditanya, ya, kalau Al-Quran gitu, begitu membuka, semua penyakit datang. Tapi kalau WhatsApp dibuka, sampai subuh kita kuat. Kenapa? Ada seorang ulama ditanya seperti itu. Jawabannya sangat indah. Jawabannya, karena Al-Quran adalah syifa, obat. Al-Quran adalah obat. Di dalam diri kita penuh dengan penyakit. Begitu kita buka, kita baca, sedang terjadi proses penyembuhan. Memang berat, sakit. Sama dengan orang sakit datang ke dokter. Kadang disuntik, dikasih obat, jamu, pahit. Kalau penyakitnya parah dioperasi dulu. Tapi kalau kita sabar, kita baca, terjadi proses penyembuhan sampai sembuh. Kalau sudah sembuh, Bapak Ibu pasti akan selalu rindu dengan ini. Kangen terus dengan ini, kepingin baca terus. Rindu terus dengan ini. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hatimu sudah bersih, kamu tidak akan pernah kenyang dari firman Allah. Selalu kangen dengan Al-Quran. Kalau kita sudah komitmen 1 hari 1 juz, ternyata kita tidak bisa mendapatkan bacaan 1 juz, kita menyesal, ya Allah emannya. Saya hari ini tidak bisa 1 juz. Bahkan kita ingin selalu nambah terus. Insya Allah nanti hari Ahad di kajian IKADI, kita akan bicara panjang lebar tentang masalah Al-Quran ini, tentang sahabat Al-Quran dan keluarga Al-Quran insya Allah. Kemudian resep yang ketiga untuk injeksi iman adalah ta'ammulu siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa siratis salafis saleh. Kita mempelajari sirah Nabi dan sirahnya salafus saleh. Di rumah kita Bapak Ibu sekalian perlu ada perpustakaan. Usahakan di rumah kita ada perpustakaan. Jangan sampai kita punya rumah yang tidak ada perpustakaannya. Para ulama menyebut rumah tanpa perpustakaan ibaratnya adalah badan tanpa roh. Enggak ada rohnya. Jadi kita buat di rumah kita perpustakaan, kayak tadi kitab tafsir dimasukkan. Kemudian buku sirah Nabi. Itu sudah banyak terjemahannya. Di antara yang bagus adalah buku sirah yang diberi judul Ar-Rahiqul Makhtum, yang ditulis oleh seorang ulama ahli sirah dari India, namanya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri.
Ini memenangkan karya tulis Sirah Nabi Internasional yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami di Mekah. Ya, itu buku Ar-Rahiqul Makhtum kita beli. Itu diantara yang bagus, penerbitnya Darul Haq Jakarta. Kita baca buku Sirah Nabi, bagaimana kehidupannya Nabi, bagaimana perjuangannya Nabi, bagaimana kesabaran Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, iman kita ini bertambah. Belajar sirah itu sangat indah. Kemudian juga kita belajar sirahnya salafus soleh. Kita belajar buku-buku biografi para ulama zaman dahulu. Kita beli buku biografi ulama-ulama, biografi para sahabat Nabi. Kita baca, kita termotivasi. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan, mempelajari kehidupan ulama, ini lebih beliau sukai daripada fikih. Kenapa? Karena belajar kehidupan ulama ini menambah iman. Ya, subhanallah. Kemudian yang keempat, di antara injeksi iman itu adalah memperbanyak ibadah dan amal soleh. Ya, banyak ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah, silaturahim, berbakti kepada bapak dan ibu, dan yang lain-lainnya. Kita ini perlu Bapak Ibu selalu mikir, ya, jangan pernah meremehkan perbuatan baik. Ada perbuatan baik, kita remehkan. Lalu kita katakan dalam diri kita, boleh jadi amal inilah yang menjadikan saya masuk surga. Jadi kita semangat berbuat. Kadang kita mau berbuat, kita meremehkan. Maka kita katakan dalam diri kita, boleh jadi amal inilah yang menjadikan saya masuk surga. Karena di antara amalan kita ini kita tidak tahu. Yang diterima Allah yang mana kita tidak tahu. Boleh jadi ternyata amal yang kelihatannya kecil, itulah yang diterima Allah. Karena kita mengerjakan dengan ikhlas dari hati yang terdalam. Seperti ada seorang pelacur yang oleh Allah diampuni dosanya, dimasukkan surga. Karena apa? Memberi minum anjing. Dia datang ke sumur, ternyata dia lihat ada anjing kehausan, lalu dia katakan dalam dirinya, anjing ini kehausan seperti aku. Lalu dia lepas sepatunya, dia turun ke sumur, dia ambil air, diberikan kepada anjing dengan ikhlas dari lubuk hati yang terdalam, dengan penuh kasih sayang. Karena amalan inilah Allah terima amalan ini. Allah berterima kasih kepadanya, Allah ampuni dosanya, dan Allah memasukkannya ke dalam syurga. Kemudian yang kelima, di antara injeksi iman adalah amalan hati. Amalan hati ini penting Bapak Ibu. Kita bersihkan hati dari semua kotoran-kotorannya. Bahkan ahli syurga itu masuk ke dalam syurga karena didominasi oleh amalan hati. Ada sebuah hadits yang sahih. Waktu itu Rasulullah Muhammad SAW kumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau mengatakan, akan muncul kepada kalian salah seorang ahli syurga. Muncul satu orang yang tidak terkenal, orang biasa. Keesokan harinya Nabi mengatakan akan muncul kepada kalian ahli syurga. Yang muncul orang itu. Hari ketiga akan muncul kepada kalian ahli syurga. Yang muncul orang itu lagi. Subhanallah, luar biasa. 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan orang ini adalah ahli syurga. Jadi orang ini adalah ahli syurga yang berjalan di muka bumi. Para sahabat penasaran. Ada seorang sahabat namanya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, penasaran, nginep di rumahnya orang ini 3 hari 3 malam. Kepengin tahu amalannya apa. Ternyata orang ini amalannya tidak ada yang istimewa. Bahkan tahajud pun tidak bangun. Cuman kalau malam ngelilir, zikir sebentar, tidur lagi, subuh baru bangun. Amalannya biasa. Sampai-sampai sahabat yang nginep ini mengatakan, wah orang kayak gini kok katanya ahli surga itu loh. Cuman kalau ngomong selalu baik, tidak pernah ngomong yang tidak baik. Setelah lewat jatah bertamu 3 hari 3 malam, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma tanya, wahai bapak,
Saya nginep di rumahnya Bapak, tidak ada perlu apa-apa. Saya hanya kepingin tahu, Bapak ini punya amalan apa? Sehingga Nabi mengatakan Bapak ini ahli surga 3 hari berturut-turut. Lalu kata orang itu, ma huwa illa ma ra'aita. Aku tidak punya amalan apa-apa selain yang kamu lihat. Amalanku cuma itu saja, tidak ada lagi yang lainnya. Kemudian sahabat Abdullah pergi, lalu dipanggil lagi, ma huwa illa ma ra'aita. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Amalanku cuma itu saja, hanya saja. Nah ini, hanya sajanya ini. Hanya saja di dalam diriku tidak ada niat-niat jahat kepada orang Islam. Dan saya tidak punya sifat hasad, iri, dengki. Kalau ada orang Islam, oleh Allah diberi nikmat. Lalu kata sahabat Abdullah, hadzalladzi balagat bik wahyallati la nutik. Inilah amalan yang menjadikanmu sampai ke surga. Dan inilah yang kami tidak mampu. Jadi amalan hati ini penting Bapak Ibu. Kita bukan dilihat dari sholat kita, bukan dari puasa kita. Tapi dari hasilnya sholat, hasilnya puasa itu apa? Apakah hatinya bersih atau hatinya kotor? Kalau hatinya kotor berarti kita masih gagal. Kalau hatinya bersih berarti kita berhasil. Ada seorang perempuan zaman Nabi dulu, rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah. Ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, fulana, sha'imah, qa'imah. Perempuan ini ya Rasulullah, rajin tahajud, rajin puasa sunnah. Wahya tu'dhi jaraha. Tapi ya Rasulullah, dia suka ganggu tetangganya. Hatinya kotor. Apa kata Nabi? Kalau begitu, hiya finnar. Dia masuk neraka. Sholatnya gagal, puasanya gagal. Amalan hati Bapak Ibu kita bersihkan. Kita bersihkan dari sombong, ujub, bangga diri, hasud, iri, dengki, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kemudian yang keenam, di antara injeksi iman adalah kita berusaha kumpul orang-orang baik, kumpul orang-orang soleh. Berada di majelis orang-orang baik, majelis orang-orang soleh. Karena insya Allah selama kita berada dalam lingkungan orang baik, orang soleh, kita pasti menjadi orang yang baik juga. Siapa teman kita, siapa lingkungan kita, kita akan ditarik seperti dia. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ar-rajulu awil mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikuti agama sahabatnya. Maka perhatikan siapa sahabatmu. Kemudian yang terakhir, agar iman kita ini bertambah, kita dapat injeksi dalam urusan akhirat. Kita lihat orang yang di atas kita. Oh, si fulan ibadahnya lebih dari saya harus niru dia. Oh, si fulan ilmunya lebih dari saya harus niru dia. Oh, si fulan akhlaknya lebih baik dari saya harus niru dia. Dalam hal urusan akhirat, urusan agama, lihat orang di atas kita. Tapi dalam urusan dunia, lihat yang di bawah kita. Agar kita selalu syukur terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa saya sudah menyampaikan materi 1 jam lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. 7 injeksi iman. Mudah-mudahan tujuan kita semua datang ke sini benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nanti pulang dalam keadaan iman sudah bertambah, dan mudah-mudahan kita terus istiqamah sampai kita bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Jazakumullahu khairal jaza. Kita ucapkan terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik kepada Al-Ustaz Abdullah bin Salih Al-Hadrami dan memberikan manfaatnya untuk kita semua atas materi pengajian di malam hari ini. Kemudian sebagaimana yang kami sampaikan tadi, apabila ada yang ingin ditanyakan sesuai dengan materi malam hari ini 7 injeksi iman, atau mungkin ada pertanyaan yang lainnya yang perlu ditanyakan oleh para hadirin sekalian untuk mendapatkan jawabannya, maka kami persilahkan melalui kertas. Silakan kertasnya diminta kepada panitia.
Kemudian pertanyaannya ditulis dan dikumpulkan ke depan melalui panitia pula. Soal awal. Pertanyaan pertama, mempelajari ilmu itu sekedar mencari atau kemudian tulisannya bagus sekali ini, Masya Allah. Apoteker rupanya ya, atau dokter. Mempelajari itu mencari ilmu atau mencari atau mempelajari yang akan mengantarkan ke surga. Mencari atau mempelajari. Wallahu a'lam. Tulisannya seperti ini. Mafhum ya? Ya, jazakumullah khair. Mengenai mencari ilmu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu mempunyai seorang sahabat setia yang bernama Al-Kumail bin Ziyad An-Nakhai rahimahullahu taala. Lah beliau sahabat Ali bin Abi Thalib ini pernah suatu hari memberikan wasiat yang sangat indah kepada Al-Kumail bin Ziyad. Dan ini riwayatnya disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Kemudian juga Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Kemudian juga oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Dan yang lain-lainnya. Waktu itu sahabat Ali mengajak Kumail ini pergi ke tanah lapang. Setelah sampai di tanah lapang tidak ada orang, masih napasnya itu ngos-ngosan. Beliau mengatakan, ya Kumail, an-nasu thalatha. Wahai Kumail, manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, ini monggo Bapak Ibu, kita periksa diri kita termasuk kelompok yang mana. Manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama-tama, fa'alimun rabbani. Yang pertama adalah alim rabbani. Alim rabbani itu oleh para ulama diterangkan alladzi alima wa amila wa 'allama. Seseorang itu dikatakan alim rabbani kalau dia punya ilmu, mengamalkan ilmu dan sekaligus mengajarkan ilmu. Dia punya ilmu, ilmunya diamalkan dan ilmunya diajarkan. Ini yang nomor 1, kelompok paling beruntung. Kemudian yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najah. Orang yang terus belajar, kepingin selamat. Jadi terus belajar, ingin selamat, terus mencari, tidak berhenti dari mencari. Yang ketiga, nah ini kita jangan sampai jadi kelompok yang ketiga. Wahamajun ra'a'un atba'u kulli na'ik yamiluna ma'a kulli rih lam yastadhi'u binuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Yang ketiga ini adalah wahamajun ra'a'un. Orang yang, mohon maaf, juhalun hamqa. Orang yang sudah, mohon maaf ya, sudah bodoh, dia dungu lagi, keminter istilahnya. Dia mengikuti arus angin. Angin ke barat ikut ke barat, angin ke timur ikut ke timur. Dia mengikuti semua teriakan. Diajak ke sana ikut ke sana, diajak ke sini ikut ke sini. Dia tidak punya penerangan ilmu dan dia tidak punya pegangan yang kokoh, enggak punya guru. Ini kelompok yang paling celaka. Sudah enggak punya ilmu, tidak mau belajar, merasa dirinya pinter, dan tidak punya guru. Ya. Jadi maksudnya tadi kita berusaha mencari ilmu, bukan hanya mencari ilmu tapi faham ilmu. Dan kita berusaha mengamalkan ilmu. Kalau bisa mendakwahkan ilmu. Yang mana para ulama mengatakan di antara kandungan surat Wal Asri, surat yang pendek tapi maknanya luar biasa. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, lau tadabbaron nasu hadhihi surah lakafathum. Kalau manusia merenungkan surat Wal Asri cukup. Yang mana di dalamnya ada 4, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan sabar.
Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pertanyaan kedua yang sesuai dengan materi kita. Jadi kita dahulukan pertanyaan yang sesuai dengan materi. Disebutkan tadi kalau kita merasa iman kita itu sedang naik, karena iman disebutkan naik dan turun. Kemudian ketika iman naik itu kita merasa bangga. Pertanyaannya adalah apakah itu termasuk riya atau sombong? Padahal dalam hati manusia sombong tidak akan menjadikannya masuk surga. Wallahu a'lam. Iya. Jadi ketika imannya bertambah, dia merasa bangga. Nah, bangga karena apa dulu? Kalau dia merasa senang imannya bertambah, itu bagus. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fal yafrahu. Kita merasa senang dengan karunia Allah. Kita merasa senang dengan rahmatnya Allah. Adapun kalau sombong itu kata Nabi adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia. Jadi kita imannya bertambah, kita merasa senang itu boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan bangga diri, ya aku begini, kamu kalah dengan aku. Nah, kalau bangga diri jangan, bangga diri jangan. Kita ini kalau kita bandingkan dosa kita dengan kebaikan kita akan malu sendiri. Terlalu banyak dosa kita. Bapak Ibu sekalian, yang kita banggakan itu loh apa? Orang memuji kita, orang memuji saya, orang memuji bapak, orang memuji ibu. Itu bukan karena kita baik, Pak. Bukan karena kita baik. Tapi karena apa? Karena Allah menutupi keburukan kita. Jadi ada orang muji saya, ada orang muji bapak, ada orang muji ibu. Itu bukan karena kita baik. Tapi karena Allah menutupi kejelekan kita. Kalau kejelekan kita nggak ditutupi oleh Allah, nggak ada orang mau muji kita. Sampai-sampai para ulama mengatakan, kalau dibongkar kejelekan kita oleh Allah, nggak ada orang mau sama kita. Sampai-sampai para salafus soleh mengatakan, lau kanat lidzunubi rih lama qadira ahadun an yajlisa bijanibi. Kalau sekiranya dosa itu ada baunya, maka tidak ada orang yang sanggup berada di sampingku. Karena bau kita enggak enak. Yang kita banggakan itu apa? Kita enggak layak untuk bangga diri, dosa kita banyak. Subhanallah. Jadi kalau kita merasa senang iman bertambah, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau bangga diri, ujub, itu sudah masuk yang dilarang. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih afdal? Membaca satu hari Yasin, Waqiah, Ar-Rahman dan Al-Mulk atau setiap hari satu juz Al-Quran? Ngaji Al-Quran itu dianjurkan, kita ngaji itu dari awal sampai akhir. Kita khatam ya. Jadi mulai dari Al-Baqarah, Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, khatam. Balik lagi, khatam lagi, seperti itu. Jadi begitu. Ya. Kemudian kalau mengenai surat-surat, mau dibaca rutin boleh, cuman kita pilih saja yang riwayatnya sahih. Di antara yang riwayatnya sahih itu kita dianjurkan baca tiap hari itu surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Itu riwayatnya sahih. Bahkan itu termasuk wiridnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kana Rasulullah SAW la yanamu hatta yaqra alif lam mim as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW tidak tidur sehingga membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk, surat Tabarak. Minimal kita baca surat Al-Mulk kalau malam. Jangan ditinggalkan Bapak Ibu membaca surat Al-Mulk, surat Tabarak yang berada di permulaan juz ke-29. Itu fadilahnya banyak dan hadisnya itu antara hasan dengan sahih. Di antaranya hiyal munjiyah min adabil qabr, menyelamatkan dari azab kubur, memberi syafaat kepada kita sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, menyelamatkan kita dari azab di neraka, memasukkan kita ke dalam syurga. Itu surat Al-Mulk. Jadi jangan lupa tiap malam baca surat Al-Mulk. Ba'dal maghrib boleh, ba'dal isya boleh, mau tidur juga boleh.
Tapi tetap kita baca rutin 1 juz tetap. Ini tetap 1 juznya tetap sehingga sebulan sekali kita khatam. Demikian wallahu alam. Ini pertanyaan yang masuk banyak sekali tapi tidak mungkin kita bacakan semua, hanya kita pilihkan yang sesuai dengan materi. Ini yang cukup bagus, ketika wanita berhalangan, dia datang tamu bulanan haid, maka amalan apa yang bisa didahulukan dan diamalkan agar iman tidak menurun? Ketika seorang perempuan datang bulan, itu dia dilarang apa saja. Ini masalahnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i misalnya, itu ada 7 yang dilarang. Yang pertama-tama adalah sholat, nggak boleh sholat. Yang kedua puasa, nggak boleh puasa tapi mengqadha di hari lain. Yang ketiga tawaf di Ka'bah, itu juga tidak boleh. Yang keempat jima di farji, berhubungan suami istri di farji ini tidak boleh. Kemudian yang kelima, ya, masuk masjid tidak boleh. Yang keenam, menyentuh mushaf Al-Quran. Yang ketujuh, membaca Al-Quran. Ini menurut kebanyakan ulama, termasuk madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namun karena ini masalah fikih, yang mana fikih itu selalu ada perbedaan pendapat. Dan kami insya Allah besok ya ada materi di Al-Irsyad tentang dewasa menyikapi perbedaan. Ya, perbedaan. Kalau ada perbedaan pendapat dan masalah fikih, bukan masalah prinsip, bukan masalah akidah, akidahnya tetap sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada masalah fikih, masalah furu'iyah, kita harus lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Masing-masing punya hujjah, punya argumentasi. Seperti itu. Sehingga sebagian ulama yang lain, di antaranya seperti Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Jami' Ahkamin Nisa, kemudian Syekh Husin Awaisyah dalam kitabnya Fikih ala kitab was sunnah, itu menyebutkan bahwa perempuan haid yang dilarang cuma 4 saja. Selebihnya itu enggak ada dalil yang sahih menurut mereka. Dhaif semuanya. Yang enggak ada khilafiyah itu 4. Perempuan haid yang enggak boleh, yang enggak ada beda pendapat itu 4. Yang saya sebutkan tadi 4 pertama itu. Salat, puasa, tawaf di Ka'bah, dan jima di farji. Ini enggak boleh memang. Adapun kalau masuk masjid, memegang Al-Quran, baca Al-Quran, ini masih ada perbedaan pendapat. Kalau menurut mereka boleh. Kemudian, seandainya pun kita berpendapat tidak boleh, dan saya ikut mazhab Syafi'i, enggak boleh semuanya. Maka perempuan haid masih bisa beribadah kan? Bisa berzikir, bisa membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullah. Masih bisa membaca sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Masih bisa istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masih banyak zikir-zikir yang lainnya boleh. Nah, ada satu resep. Kan sering perempuan kalau haid itu bawaannya adalah sumpek. Betul apa tidak ibu-ibu? Bawaannya sumpek atau bawaannya itu al-galau. Bahasa Arabnya al-galau ya. Galau. Sumpek, galau, enggak tenang, kepingin marah, gampang emosi. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya, karena perempuan itu mentang-mentang haid, libur total. Ya. Biasa tahajud, enggak tahajud, biasa sholat subuh, enggak sholat subuh, tidur jam 7 baru bangun. Ya. Bawaannya tuh kepingin tidur, kepingin malas-malasan aja, enggak zikir sama sekali. Ya sumpek kalau gitu. Sementara kalau kita lihat perempuan-perempuan zaman salafus soleh dahulu, walaupun datang bulan, ibadah jalan terus kecuali yang dilarang. Jadi sholat 5 waktu itu tetap mereka laksanakan, tapi bukan sholat, diganti dengan ibadah lain yang boleh. Waktu duhur mereka tetap menggelar sajadah, diganti dengan
zikir seperti waktunya ketika sholat duhur. Waktu asar tetap menggelar sajadah ibadah kepada Allah seperti waktu sholat asar, cuma diganti ibadah yang boleh. Nah kalau gini insya Allah walaupun datang bulan tetap tenang karena masih ada hubungan dengan Allah. Memang orang kalau sudah biasa tahajud, biasa sholat, biasa ngaji, diputus begitu saja, sumpek. Ada satu tempat yang lobang, yang kosong, yang tidak terisi. Bingung kita. Jadi tetap ibadah ibu-ibu, walaupun datang bulan tetap ibadah. Yang tidak boleh katakan 7, kita ikut mazhab Syafi'i. Kan masih banyak yang boleh kan. Zikir, doa boleh. Doa boleh. Seperti itu. Demikian wallahu alam. Satu pertanyaan terakhir. Karena sudah 9:30 ya. Intinya pertanyaan ini, ada seorang anak mau belajar ngaji. Jadi mau ikut pengajian, tapi oleh orang tuanya dilarang. Karena orang tuanya berkeyakinan belajar duniawi lebih penting. Wis sinau di omahai. IPA, fisika. Nah, kemudian secara sembunyi-sembunyi dia datang ke pengajian. Maka apa hukumnya anak ini pergi tanpa izin orang tua dan apa hukumnya orang tua yang melarangnya? Itu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang tidak wajib. Kalau ilmu yang wajib adalah ilmu-ilmu inti. Ilmu tentang rukun Islam. La ilaha illallah, ilmu tauhid, ini wajib. Kemudian ilmu tentang Muhammadur Rasulullah, belajar sunnah Nabi, ajaran Nabi, akidah, ini wajib. Kemudian ilmu tentang sholat. Kalau kita bicara sholat berarti ada rentetannya, tentang wudhu, tentang istinja, tentang air, fikih, ibadah, ini wajib. Kemudian tentang zakat, kalau kita orang kaya punya uang, wajib belajar zakat. Kemudian menjelang Ramadan, wajib belajar ilmunya Ramadan. Kalau mau berangkat haji, mau berangkat umroh, wajib belajar manasik. Ini ilmu yang wajib. Ya. Nah kalau ilmu yang wajib yang dilarang, sang anak masih belum paham tauhid. Mau belajar tauhid nggak boleh. Anak belum paham akidah. Mau belajar akidah tidak boleh. Anak belum ngerti tata cara sholat yang benar. Mau belajar sholat nggak boleh. Maka di sini posisi orang tua sama dengan dia melarang anaknya mengerjakan kewajiban. Berarti di sini yang kita dahulukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti bapaknya bilang, kamu tidak boleh sholat subuh. Maka anak tidak boleh taat. Karena Allah mewajibkan dia sholat subuh. Bapaknya bilang nggak boleh sholat subuh, taat kepada Allah. Jadi kalau ilmunya ilmu yang wajib, maka walaupun kita belajar tanpa sepengetahuan orang tua, tidak apa-apa. Nggak harus taat kepada orang tua. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq. Maksiat kepada khaliq, kepada Allah pencipta. Taat kepada makhluk dalam kebaikan saja. Tapi tetap kepada bapak yang sopan, kepada ibu yang sopan, walaupun kita tidak mentaatinya. Karena menyimpang, melarang. Seperti itu. Adapun kalau sang anak sudah paham ilmu-ilmu wajib, tinggal ilmu-ilmu sunnah saja, dia nggak boleh, ya dia tetap taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua wajib, ini ilmunya ilmu yang sunnah. Namun, masa zaman seperti ini masih ada orang tua melarang anaknya belajar agama? Aneh kan? Zaman sekarang ini loh, para orang tua lagi bingung semuanya. Para orang tua ini ingin anaknya dimasukkan pesantren belajar agama. Kok masih ada orang tua melarang anaknya belajar agama? Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, itu nggak bisa menampung murid. Yang mau daftar terlalu banyak. Karena para orang tua sudah galau, sudah bingung melihat anaknya yang penuh dengan kehidupan duniawi, yang nanti arahnya kepada sekuler dan yang lain-lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak mau belajar agama itu nikmat dari Allah, jangan dihalang-halangi. Ya, belajar ilmu umum silahkan, tapi ilmu agama tetap nomor 1. Ya, selama pokoknya belajar agamanya yang benar,
yang lurus, yang tidak nyimpang, yang tidak aneh-aneh, tidak nyeleneh-nyeleneh. Yang penting bukan kelompok yang sesat. Yang penting tetap dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu penting. Ya, jangan dilarang anak. Bersyukurlah kepada Allah ada anak mau belajar agama. Karena nanti kita Bapak Ibu, kalau kita sudah meninggal, kita akan lebih bangga dengan anak-anak kita yang belajar agama daripada anak-anak kita yang belajar umum. Nanti ketika Bapak Ibu meninggal, misalnya Bapak Ibu punya anak 2, yang satu ilmunya umum, kerja cari uang, yang satu ilmunya agama, jadi anak yang soleh, menyebarkan ilmu agama, rajin mendoakan orang tuanya. Ketika Bapak Ibu nanti meninggal, pasti Bapak Ibu akan bangga dengan anak yang belajar agama, yang jadi anak soleh, yang rajin mendoakan orang tuanya. Dan Bapak pasti akan menyesal karena dulu telah mengarahkan anak yang satunya untuk mencari dunia saja. Bukan berarti dunia nggak boleh, dunia boleh silahkan, tapi agama tetap nomor 1. Kalau kita lihat di Al-Quran, di kisahnya Qarun di surat Al-Qasas, itu Allah berfirman di sana, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Di situ Allah katakan, carilah akhirat, jangan lupa dunia. Jadi dunia ini jangan lupa, Pak. Karena kita masih di dunia, kita butuh dunia, jangan lupa dunia. Tapi akhirat tetap nomor 1. Kalau kita balik, ojo lali akhirate. Betul apa enggak Bapak Ibu sekalian? Kita arahkan untuk dunia, jangan lupa akhiratnya. Kebalik kita. Akhirat semuanya, jangan lupa dunianya. Seperti itu. Apalagi ada sebuah hadis, ya, seorang bapak, seorang ibu itu ada kalanya oleh Allah diberi derajat yang tinggi di surga. Sementara bapak dan ibu merasa tidak pantas. Merasa tidak pantas. Dia tanya kepada Allah, ya Rabb anna li hadza? Wahai Allah, dari mana saya mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini? Kok tidak pantas? Sepertinya saya tidak pernah berbuat amal seperti itu. Apa kata Allah? Bistighfari waladika lak. Itu berkat istighfar anakmu untukmu. Jadi bapak ibu derajatnya tinggi di surga karena didoakan oleh anaknya. Awwaladin salihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dia belajar agama, dia ngerti, dia jadi anak yang soleh, dia doakan orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus derajat bapak dan ibu naik terus, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Demikian, wallahu a'lam. Saya rasa cukup sini saja pertanyaannya, udah pukul 9:30 lebih 10 menit. Dan ada satu pertanyaan yang salah alamat. Pertanyaannya, apa keutamaan zikir pagi dan petang? Padahal itu tema besok pagi ya, kalau dijawab sekarang besok sepi ya. Itu insya Allah besok pagi kita ada acara gerakan sholat subuh berjamaah di Kediri di Masjid Nurul Falah Perum Chandra Kirana. Insya Allah kita mulai dengan sholat subuh dan dilanjutkan dengan ceramah dari Al-Ustadz Abdullah bin Salih Al-Hadrami. Insya Allah tidak sampai jam 6 acaranya sudah selesai. Dilanjutkan malam harinya di Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ini materi sangat penting. Jadi kalau di Al-Amin sekarang yang hadir kira-kira 700, besok insya Allah di Al-Irsyad 1000. Karena materinya berbicara mengenai dewasa ketika kita berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah fiqhiyah. Saya rasa cukup manfaatnya kita untuk kita semua, dan insya Allah akan ditutup doa oleh Al-Ustadz Abdullah bin Salih Al-Hadrami. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna waghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma zidna imanan wa yaqinan
وفقها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين. Ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, kami berkumpul di sini. Kami datang dari rumah-rumah kami menuju ke sini ya Allah. Pada malam hari ini, pada waktu orang beristirahat, pada waktu orang berpesta pora, pada waktu orang bersenang-senang, sementara kami kumpul di sini ya Allah. Kami rela menghadiri majelis ta'lim. Kami mencari ilmu ya Allah. Niat kami adalah ikhlas karena Engkau ya Allah. Kami datang ke sini agar menambah iman kami ya Allah. Ya Allah, di akhir pertemuan kami ini, kami berdoa kepadamu ya Allah. Kami datang kepadamu dengan membawa semua nama-Mu yang maha indah dan semua sifat-Mu yang maha tinggi. Kami datang kepadamu ya Allah dengan membawa semua pujian untuk-Mu yang selayaknya bagi-Mu ya Allah. Kami yakin Engkau mendengar kami, Engkau melihat kami, dan Engkau mengabulkan doa-doa kami. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, tambahlah untuk kami iman kami. Tambahlah untuk kami keyakinan kami. Tambahlah untuk kami ya Allah kefahaman kami dan ilmu kami. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang pada malam hari ini ya Allah mendapatkan kesulitan, berikanlah kemudahan. Apabila ada yang mendapatkan kesempitan, berikanlah kelapangan. Apabila ada yang dililit oleh hutang, berilah kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Apabila ada yang sakit ya Allah dan masih ada umur, berikanlah kepadanya kesabaran, ketabahan, keringanan, kesembuhan. Jadikanlah penyakitnya sebagai pelebur dosa, penambah pahala, dan meninggikan derajat. Apabila ada orang yang sakit ya Allah dan sudah tidak ada umur lagi, maka tutuplah umurnya dengan husnul khatimah, penutup umur yang terbaik. Ya Allah, jika ada yang meninggal di antara kami ya Allah, jadikanlah dia keluar dari sempitnya dunia menuju luasnya kasih sayang-Mu, luasnya ampunan-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna tsabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islami was sunnah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina fi hadhihi dunya la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, bimbing kami ya Allah agar kami selalu teguh, selalu tegar, selalu istiqamah. Wafatkan kami ya Allah dalam Islam dan sunnah. Ya Allah, hati kami selalu berbolak-balik ya Allah. Godaan dunia demikian berat, demikian besar, demikian banyak ya Allah. Tetapkan hati-hati kami di atas agama-Mu ya Allah. Jadikanlah kami tetap istiqamah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami selalu bertaubat kepadamu. Dan terimalah taubat-taubat kami, terutama menjelang kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan sudah bertaubat kepadamu ya Allah. Dan Engkau terima taubat kami, sehingga kami mati dalam keadaan Engkau ridha kepada kami ya Allah. Kami mati dalam keadaan yang terbaik. Kami mati dalam keadaan husnul khatimah, penutup umur yang terbaik. Kami mati di jalan-Mu. Kami mati ketika mengabdi kepadamu. Kami mati ya Allah, lisan kami mengucapkan La ilaha illallah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan barokahnya majelis ini ya Allah, hajat-hajat kami, keinginan-keinginan kami semuanya Engkau penuhi ya Allah, dalam keadaan yang terbaik,
dalam keadaan fi khairin wa afiyah, dalam keadaan penuh dengan barokah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya di majelis kami ini. Dan apabila ada kurangnya, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami baca, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu kami. InsyaAllah besok kita berjumpa kembali di Masjid Nurul Falah, dan insyaallah sore harinya di Masjid Al-Irsyad Kota Kediri, dan dilanjutkan Ahad pagi di IKAD. Kami rasa cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.